namanya ghibah itu kadang-kadang gak kerasa. Kadang-kadang kebawa situasi. Kadang-kadang kalau kita sudah akrab betul dengan teman kita, perasaan lagi deket, lagi seneng, kadang-kadang keceplosan. Kalau bahasa Inggrisnya, keprocut. Nah, maka dengan itu kalau pas keceplosan, cepet-cepet diempet, direm. Mbak, ndak boleh. Eman-eman pahalamu, daripada nanti pahalanya habis, ketambahan dosa besar, gara-gara ngerasani orang yang mungkin kita pun ndak kenal sama dia. Ngerasani orang pun yang kita ndak pernah suka sama dia. Maka ada satu pernyataan bagus. Imam Tirmidzi. Imam sinten bu? Tirmidzi. Seorang ulama hadis yang terkemuka. Suatu hari, muridnya Imam At-Tirmidzi itu ditanya oleh seseorang. Mas, nggih. Kamu kan muridnya Imam At-Tirmidzi. Nggih. Saya mau tanya satu boleh? Boleh. Apa pertanyaanmu? Boleh ndak? Pernah ndak Al-Imam At-Tirmidzi sekali saja, sepisan tok, sampeyan melihat, sampeyan mendengar, atau sampeyan tahu Imam Tirmidzi ngerasani orang lain? Sepanjang kamu pernah belajar bersama beliau yang sudah melewati waktu yang sangat lama, pernah ndak sepisan tok sampean kerungu Imam Tirmidzi rasan-rasan? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Bukan tidak, tidak lah, nantang mari pengajian nih. Yang dipanjangin dikit gitu loh. Apa jawabannya? Guruku terlalu cerdas untuk memberikan pahalanya cuma-cuma kepada orang lain. Ngerti maksudnya? Jadi Imam Tirmidzi itu terlalu pinter untuk dum-dum pahala secara cuma-cuma. Maksudnya orang yang ngerasani orang lain secara sadar atau tidak, dia sedang memberikan pahalanya kepada orang yang dirasani. Kerso boten? Kan eman, wong panjenengan ndak suka sama dia. Iya ndak? Maka orang rasan-rasan itu kan biasanya gara-gara gak seneng kan? Gak seneng, saingan, wedi, sirik, benci, ndak suka, enek masalah, dendam. Lah kok malah orang yang Anda tidak suka kepadanya, lah kok malah diberi pahala. Kalau bahasa Inggrisnya, kok nyimut. Ngerti kok nyimut? Kalimat ini kan sudah lama ndak kedenger ya. Zaman arek cilik, jaluk kok nyimut. Nah, kok nyimut itu artinya, yo jangan sampai kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati bu, rasan-rasan itu memang koyo enak. Pernah apa belum? Oh salah pertanyaannya ya. Sering apa jarang? Sudah kita baca hadisnya. Hadis yang ke-58 dari Kitabul Jami'. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Manusia, ketua majelis taklim, pengurus majelis taklim, jamaah majelis taklim, ustate majelis taklim, dengerin. Rasulullah bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu arti dari ghibah? Ghibah itu apa? Tahukah kalian? Maka para sahabat menjawabnya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sudah, monggo Kanjeng Nabi, panjenengan mawon yang menjelaskan, kami mendengarkan. Kami siap menerima jawaban. Apa itu ghibah? Maka dijawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menceritakan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Yang dia tidak suka. Saya mau tanya bu, seneng tidak orang lain panjenengan cerita no medit? Orang lain panjenengan ceritakan, wong iku lo medit. Seneng tidak orangnya?
yaitu riba. Panjenengan cerita nang majelis taklim kok menor. Kalau orangnya dengar, orangnya seneng apa enggak? Itulah riba. Ada lagi, kelambini kok ketateram. Kalau orangnya dengar, orangnya seneng enggak? Enggak. Ada orang lewat, wong lewem mulai melakuni koyok ngono. Kalau orangnya tahu, orangnya seneng apa enggak? Itulah riba. Ada lagi yang lain, pengajian bontot, terus ben ustadz ceramah ngemil terus kan mandek. Ini aja ndak ada gara-gara puasa. Coba ndak pas 9 Muharram gitu, kira-kira ono. Timbang ngantuk. Kenapa? Asam lambung. Nah, mungkin alasannya kalau perutnya kosong, asam lambungnya naik. Tapi orang lain kan ndak tahu. Terus dijawil koncone. Gak salah lemu. Lambene gak tahu. Mandek. Kalau orangnya tahu, orangnya seneng apa enggak? Itulah namanya riba. Lansa piturute. Artinya, dan yang semisal dengan itu. Wis pokok gin lu karuan, ngelihat sesuatu yang enggak baik. Jadi kalau nuruti hati, yo kepingin komen, ya apa enggak? Ada orang hitam, betul, ireng pol. Lambene wabang. Anda, bayu sokok telik sik luwe api timbang wong. Nah, wes kadang-kadang hati kepingin apa? Komentar. Tapi karena kita ngerti ilmu, karena kita ngerti dosa, karena kita takut hukuman dari Allah, maka ada apanya? Rem. Tidak boleh. Dosa wes jarno. Urusannya dewe. Nah, maka ditahan. Lebih bagus lagi ojo ditingali. Jangan dilihat. Itu lebih bagus. Karena kalau ngelihat ada potensi komentar. Dan kalau orangnya dengar jadi riba. Eman-eman. Maka lebih aman jangan dilihat. Wis, pura-pura gak ketok. Maka Rasulullah mengatakan, apa itu riba? Dzikruka akhaka bima yakrah. Anda menceritakan tentang orang lain yang ketika orangnya tahu, orangnya tidak suka. Gak seneng. Dicerita no medit, dicerita no ember, dicerita no lek ngomong celometan, dicerita no lek mbek bojone kasar, dicerita no wonge lek masak mesti kasinan. Semua yang jelek-jelek tentang orang lain jangan diceritakan. Karena itu adalah riba. Plus selain riba apa? Membongkar aib. Itu loh Bu yang tidak boleh. Eman. Kalau panjenengan ngelihat aibnya orang lain, terus panjenengan tutup, maka panjenengan oleh Allah aibnya ditutupi. Dan Allah kalau nutup, total, tidak ada yang tahu. Tapi kalau panjenengan ngelihat aibnya orang lain, terus panjenengan ceritakan. Itu yo riba, yo membongkar aib orang lain. Kalau terlanjur membongkar aib orang lain, tidak kunjung tobat, tidak minta maaf, khawatir Allah membalas kita dengan aib kita oleh Allah dibongkar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, cuma sama saya sama panjenengan podo plek. Kalau pas ceramah pengajian seperti ini, koyo yo riba mo. Tapi nanti pulang langsung, ya apa mau? Lah yo kok ngono. Nah, maka minta sama Allah, berdoa, ya Allah selamatkan kami dari perbuatan riba. Riba itu apa? Engkau menceritakan tentang orang lain yang apabila orangnya tahu, orangnya tidak suka. Loh, kalau orangnya tidak tahu. Loh ya podoai, ini cuma penjelasan. Kalau orangnya tahu, orangnya tidak suka. Berarti tahu tidak tahu, hukumnya apa? Tidak boleh, paham gak? Jadi pokok cerita sesuatu yang kalaulah orang tahu, orangnya tidak senang dicerita. No, itulah namanya riba. Bagaimana dengan kisah seputar kau tahu? Atau kita akan kupas setajam. Masya Allah, Masya Allah. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu. Ada lagi yang lain. Apa lagi?
akan kita kabarkan dengan kabar. Astagfirullah, kok ero kabeh. Astagfirullah. Ada lagi yang lain. Nggak tahu saya ini majelis taklim atau majelis ghibah ini. Mulai dari yang A sampai yang Z ero kabeh. Ono nek sing anyar apa? Nah. Lambe tahu juga Anda. Ada lagi baru, mak nyinyir. Ada. Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita, Bu nggih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Eman medeni, Bu. Kadang-kadang gak keroso tapi dosane gede. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana caranya? Minta tolong kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari ghibah. Sudah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Ya Rasul, bagaimana kalau yang kami ceritakan itulah kenyataan, tenanan. Misalkan Anda cerita si fulan medit, padahal memang aslinya orangnya medit. Bagaimana? Anda cerita orangnya ceriwis, lamis. Lamis, bahasa kapan lamis ini? Lamis itu bahasanya Quran, Bu. Lamis itu bahasanya Al-Quran. Begini. Surah Al-Humazah. Apa ayatnya? Apa? Ya Pak, Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Lumazah itu apa? Orang yang mencela orang lain dengan lisannya. Pelakunya namanya apa? Perbuatannya namanya apa? Lames. Pelakunya lamis. Bahasa Jawanya. Jadi ya mungkin terserap dari bahasa Al-Quran ya. Jadi kalau ngelihat orang ngomong pokoknya pedes banget. Orang-orang Jawa ngenyek. Dadi wong kok lamis heran. Nah itu bahasa Al-Quran. Tapi tidak boleh. Maka ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya kalau yang kami ceritakan tentang orang tersebut memang itulah kenyataannya, memang wonge ngamuan, wonge medit, wonge kemenyek, wonge sok pinter, sok ngerti, sok tahu, sok buntut, sok." Nah, bagaimana ya Rasul? Apa jawabannya Rasulullah? "In kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu." Kalau apa yang kamu ceritakan kalau yang kamu ceritakan memang betul ada pada dirinya, maka itulah ghibah. Jadi kalau benar orangnya seperti yang Anda ceritakan, yaitu ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Tapi kalau yang kamu ceritakan tidak seperti keadaan aslinya, maka kamu telah fitnah. Kalau benar ghibah, kalau salah fitnah. Panjenengan kerso ghibah nopo fitnah? Bagus. Dua-duanya jangan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau memang benar ceritanya seperti itu, ya itulah ghibah. Misalkan orangnya betul-betul medit, pas ngaji, Masya Allah, nggawa jajan, nggawa duit, belas koncone gak tau dikai. Bukan cuma sekali, setiap kali. Akhirnya terverifikasi, sudah melalui fit and proper test, bahwa dia fix medit. Terus Anda ceritakan, kalau sing paling ngarep dewe lek pengajian Ustadz Rifki, biasane jilbabe tembus pandang. Nah, kan ada kan? Iku Mbak, ya Allah Mbak, kotak amal liwat, aku nginceng nang dompete, abang kabeh. Sing metu abu-abu lungset. Wes abu-abu lungset Mbak, sampai foto pahlawane gak ketok. Saking sing dilebokno. Kenyataan, tapi Anda ceritakan sesuai kenyataan, maka itu apa?
yaitu riba. Wis ojo komentar, selamat dunia, selamat akhirat. Cuma yo nahannya agak susah ya, minta doa sama Allah, minta tolong sama Allah. Tapi kalau ternyata Anda balik, setiap kotak amal lewat, tromol kajian lewat, yang keluar itu warna merah dan biru. Wis. Merah apa? Tisu bekas ngilangi lipstik loh. Isin ngaji kok lipstikan ya. Abang dilepokno kotak. 100.000, plung masuk kotak. Kajian yang lain 100.000. Kajian lain kadang-kadang paling apes 50.000. Lepas ganok belas 20.000. Aslinya orangnya ndak pelit terus ada bilang, "Kulo sing ngarep dhewe ku." Tak was-wasi. Lek kotak liwat gak tahu ngisi blas. Pisan tok aku kurung mbak klutik. Nah, maka itu apa? Fitnah. Selain fitnah, bohong. Selain bohong, banyak fitnah. Karena Anda menceritakan tentang orang tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa masuk apa? Bohong. Bisa masuk apa? Menjatuhkan kehormatan orang lain. Ibu-ibu tahu, dosa yang lebih besar dibanding dosa zina, dosa yang lebih besar dibandingkan dosa riba. Apa? Menjatuhkan kehormatan orang lain. Jadi kan Rasulullah cerita, riba yang paling ringan seperti seorang anak menzinai ibunya. Na'udzubillah, ya Allah, mudah-mudahan yang masih ada sangkut pautnya segera Allah berikan jalan keluar terbaik. Amin. Yang masih ada sangkut paut, yang masih kerja ada kaitannya dengan riba, semoga oleh Allah segera diberi jalan keluar. Allahumma amin. Karena ya gak enteng, Bu. Kita aja gampang cerita gara-gara kita ndak ada kaitan mungkin ya. Coba kalau kita ada kaitan. Bukan ndak ngerti, tapi belum punya kemampuan, keberanian untuk segera keluar, dan ndak mudah. Apalagi sekarang, Bu. Terkadang daftar di tempat-tempat seperti itu ada penaltinya. Ngerti Anda penalti? Penalti itu kalau keluar sebelum kontraknya selesai, ada perjanjian yang perlu dibayar. Dan jumlahnya tidak kecil. Nah, timbangan ngenyek, karuan ngewangi. Lek gak iso ngewangi duit, paling apes ngewangi dongo. Doain, support. Ndak apa-apa mbak, tak dongakno mudah-mudahan dang. Mari, mudah-mudahan segera Allah beri jalan. Keluarkan enak, timbang ilon. Melok ngaji kok pangga. Iki lho lamis iku mang lho tadi. Nah sudah, maka doain. Nah sudah. Maka kemudian apa kok sampai sini tadi? Nah, yang paling ringan dari dosa riba seperti seorang anak menzinai ibunya. Yang paling berat apa? Rasulullah bilang, seseorang di antara kalian menjatuhkan kehormatan saudaranya. Itu riba yang paling berat seperti itu. Berarti menjatuhkan kehormatan orang lain itu dosanya kecil atau besar? Tol gede nih. Tol gede nih. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau Anda sedang tidak cocok sama seseorang, gak usah kakean ngomong. Ya, diam aja. Insya Allah selamat Anda. Daripada kadang-kadang kita ini kalau lagi tidak senang sama orang, kita tidak adil. Kuwabeh ele dicerita no. Pernah punya teman seperti itu enggak? Atau jangan-jangan Anda orangnya? Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau di dalam orang tersebut ada percis seperti apa yang Anda ceritakan, itulah namanya riba. Tapi kalau ternyata yang Anda ceritakan kepada orang ketiga tidak sesuai dengan keadaan orang tersebut, itulah fitnah. Dan saya mau tanya, mana lebih besar antara riba sama fitnah? Yo fitnah. Riba menceritakan sesuai keadaan. Fitnah menghancurkan kehormatan orang lain tanpa orang itu sama seperti yang Anda ceritakan. Maka dua-duanya parah, dua-duanya berat, dua-duanya semoga kita bisa menghindari. Allahumma amin. Sekarang kita baca. Apa yang kita ambil dari hadis ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faidah dari hadis ini. Yang pertama, nomor 1, al-ghibatu bayyanaha an-nabi bi annaha dzikruka akhaka al-muslim bima yakrah sawa'un akana fi khalqihi aw khuluqihi. Jadi begini, ghibah itu, dengerin dulu, nanti Anda tulis dengan bahasa Anda ya. Ini penjelasan saja. Menceritakan kenyataan yang ada pada orang lain
yang buruk. Menceritakan kenyataan yang ada pada orang lain, tapi apa? Buruk. Entah di dalam akhlaknya atau fisiknya. Misalkan orangnya itu hidungnya mancung tapi overdosis. Aku duwe konco koyok Petruk. Irungnya ini dan mancungnya gak nang nisor, melengkung. Iku lek mlebu ruangan bareng DE, oksigenin teh disedot dewe. Nah, itu dalam apa? Fisik. Atau Anda cerita tentang orang lain tentang matanya. Aku duwe konco, meripate Mbak, Masya Allah. Sing situk bunder, sing situk segi 4. Kotak kayak kerdus. Nah, atau cerita tentang orang lain. Aku duwe konco, ya Allah. Lawamu. Lek sak mobil mbek Mbak, ya Allah. Oh. Keringete apa? Iku karuan lek sak mobil mbek ojo oleh obah. Obah titik Mbak, ya Allah. Sang. Langsung aku golek kresek. Nah, itu pada fisik. Atau kalau bukan pada fisiknya, pada apanya? Akhlaknya, misalkan ngomongin celometan, misalkan medit, misalkan ngamuan, misalkan apalagi? Akhlak itu apa? Medit, celometan, ngamuan. Ya pokok pada akhlaknya. Itu dua-duanya hukumnya apa? Haram dan dia termasuk riba. Fa ayyu kalimatin taquluha fihi mimma yaqra an tuqala fihi hadhihi riba. Maka omongan apapun yang berkaitan dengan perangai buruk dan sifat buruk serta bentuk yang buruk pada orang lain, itulah yang namanya riba. Pokok apapun, namanya, suaranya, akhlaknya, bentuk fisiknya, ucapannya, pokok sesuatu yang melekat pada orang itu yang buruk Anda ceritakan, itulah riba. Sawa'un akanat kabira atau saghira. Baik itu sesuatu yang Anda anggap besar ataupun kecil. Alah mek ngono tok ae lho. Ada ndak begitu? Nah, pokok orang yang ndak suka itulah riba. Maka dijaga, Bu, ya. Walakin yatafawatul ithmu biqadri ma qila fi syakhs hatta walau kanat fihi tilka sifah. Dan dosanya itu fluktuatif. Tergantung besar kecilnya dampak yang ditimbulkan. Maka maaf, ini kudu belani Ustadz. Ketika yang diriba itu Ustadz, kemudian akhirnya jamaah merasa enggan untuk mengambil ilmunya, padahal yang disampaikan benar, maka dampaknya lebih besar. Kalau dampaknya lebih besar, dosanya semakin besar. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk menghibah jamaah pengajian. Akhirnya yang diribah ndak seneng ngaji. Wis percuma ngaji. Wong konco podo-podo ngaji ini yo ceritone elek. Akhirnya dia tidak mau ngaji. Dosanya lebih besar. Karena apa? Dampaknya menjauhkan seseorang dari majelis ilmu. Dari majelis taklim. Maka nomor 1, apa faidahnya? Ghibah itu adalah menceritakan keburukan orang lain. Entah pada fisiknya atau akhlaknya. Yang penting orangnya tidak suka ketika semua itu ceritakan. Wis, jangan ngomong tentang fisiknya orang, jangan ngomong tentang sifatnya orang. Khawatir itu dimasukkan dalam kategori riba. Eman, Bu, eman. Riba itu waduh, Bu. Kita kerungu, kita dengar, kita diribah orang, mangkel apa enggak? Ya seperti itulah perasaan orang lain yang panjenengan riba. Gak enak rasanya. Gak enak. Yang kedua, amma idza lam takun as-sifa allati dzakarta fihi faqad jama'ta bainal amrayn. Tapi kalau yang Anda ceritakan tidak ada di dalam orang yang Anda ceritakan. Kalau yang Anda ceritakan, ternyata tidak ada dalam diri orang yang Anda ghibah. Diwarah medit padahal orangnya tidak medit. Ojo mbek wong iku, Mbak, welek. Ngamuan, padahal orangnya tidak ngamuan. Nah, ini biasa terjadi di dunia apa? Persaingan tidak sehat. Ojo nang warung iku. Dek warung iku, Mbak, lek kora-kora gak resik.
Aku tahu melbu korahane, Mbak. Wih, tikuse sak kentol-kentol, Mbak. Kentole pemain bal-balan iku lho, Mbak. Sing diameternya 40 cm. Masya Allah, masa tikus dia. Nah, padahal dia tidak pernah masuk ke dapurnya, dia tidak pernah melihat. Biasanya yang seperti ini terjadi pada dunia apa? Persaingan, dan tidak harus bisnis. Ya pokok saingan. Saingan sesama ustadz. Oh no lho, Bu. Ada. Saingan majelis. Saya tarik ke kerucut tadi. Saingan ada juga. Saingan masjid. Saingan bisnis. Macam-macam. Ternyata yang diceritakan tidak ada pada orang yang dirasani tadi. Maka Anda mengumpulkan dua perkara. Tulis. Kalau tidak ada seperti kenyataan atau faktanya, kalau yang diceritakan tidak sesuai dengan fakta, maka Anda mengumpulkan dua keburukan. Nomor satu. Nomor satu. Al-buhtan, fitnahan. Nomor satu apa? Fitnah. Dan yang kedua, al-kadzib, dusta. Fitnah dan dusta. Dan subhanallah, Bu, bohong itu dosa besar. Bohong itu dosa besar. Cuma sayangnya karena terlanjur banyaknya orang yang nganggep bohong itu biasa, akhirnya bohong dianggap bukan dosa besar. Hati-hati, Bu, bohong itu termasuk dosa besar, tidak boleh. Nah, maka ketika apa yang Anda ceritakan tidak sesuai kenyataan, dosanya semakin besar dibanding riba. Karena apa? Di sana ada fitnah. Fitnah itu apa? Menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Yang kedua, ada kebohongan. Berarti dia mengumpulkan dua dosa besar. Dosa besar fitnah dan dosa besar bohong. Na'udzubillah. Kalau disuruh milih riba atau fitnah. Betul. Tidak usah milih keduanya. Yang ketiga, nomor satu tadi, riba itu bisa pada fisik ataupun sifat. Yang kedua, apabila yang Anda ceritakan tidak sesuai dengan fakta, maka Anda menggabungkan dua dosa besar. Dosa besar yang pertama, fitnah. Dosa besar yang kedua, dusta. Yang ketiga, waqala al-Imam an-Nawawi, dikatakan oleh Al-Imam an-Nawawi. Dikatakan siapa? Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Al-Imam an-Nawawi mengatakan tentang apa? Tentang masalah ghibah ini. Al-ghibatu dzikrul mar'i ma yakrahu sawa'un akana fi badani syakhsi aw dinihi aw dunyahu aw nafsihi aw khalqihi aw malihi aw waladihi aw walidihi aw zawjatihi aw khadimihi. Wah, kayak aunya. أو حركته أو طلاقته أو عبوسه أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوء. ذكر سوء. Su itu apa? Jelek. Su'ul khatimah. Akhir hidup yang buruk. Dzikru dzalika bil lafzi atau bil ramz. Baik dengan ucapan atau ramz. Ramz itu apa? Ramz itu isyarat. Itu termasuk ghibah. Karena kalau dia bukan ghibah, ngapain pakai isyarat? Kan langsungnya kena. Awil ramz. Awil isyarah. Atau dengan isyarat. Yo, ramz itu mirip dengan isyarat. Nah, tidak boleh. Berarti ghibah itu menurut Imam Nawawi ternyata bukan cuma dengan tulis. Menurut Al-Imam An-Nawawi, menurut Imam Nawawi, ternyata ghibah itu tidak hanya dengan lisan. Menurut Imam Nawawi,
ternyata ghibah itu bukan hanya dengan lisan, tapi bisa jadi dengan isyarat. Tapi dengan isyarat. Yo, isyarat itu bisa dengan tangan. Atau biasanya yang paling sering meripati ya. Nah. Terus dia noleh. Apa? Apa? Oh, iku loh. Apa? Iku loh. Oh. Ternyata tetangganya sedang apa? Makan, lek mangan, games. Isyarat termasuk begini. Ngelihat orang, terus temennya lihat terus gini. Isyarat bukan? Karena gerakan tubuh Anda, kalau bahasa Kasembonnya body language, sabar, tenang. Anda ada masalah apa dengan Kasembon itu? Kalau saya muji Kasembon langsung, ini ghibah orang Kasembon ini. Tuh sampai wong sak kecamatan Anda. Tuntutannya berat di hari kiamat. Nah, Anda begini. Itu body language-nya, itu menunjukkan Anda melihat sesuatu yang tidak baik dari orang tersebut. Iya, Anda? Sementara body language itu Anda tunjukkan kepada teman Anda untuk supaya dia ngerti ada sesuatu yang tidak baik dari orang yang Anda lihat. Nggih apa nggih? Berarti boleh apa enggak? Nah, pelajaran kan wis mulai hati-hati, jangan gampang. Ih, gila nih. Ora kolu. Ih. Apa maneh? Ini loh apa ini? Iya, kalau bahasa kita kan amit-amit. Amit-amit itu berarti ngelihat yang baik apa yang buruk? Berarti boleh apa enggak? Hati-hati, Bu. Ngelihat, maaf betul. Pengemis. Dalam Islam kan ngemis itu haram. Apalagi sekarang banyak yang kita lihat ngemis itu profesi. Bukan karena kebutuhan yang mendesak genting kan. Bahkan sempat tertangkap beberapa itu yang ketika dicek uangnya jutaan. Iya, Banda, yang di gerobak itu. Ternyata uangnya jutaan. Sampai ditulis di gerobaknya, bukan profesi, sekedar hobi. Sudah? Terus Anda lihat pengemis gendong anaknya. Anaknya mungkin pilek lagi. Ih, gila nih. Nah, itu riba. Tidak boleh. Yo riba, yo meremehkan orang lain, tidak boleh. Maka menurut Imam Nawawi, riba itu tidak hanya dengan lisan, tapi bisa juga dengan isyarat. Apa yang diribah? Lihat kata Imam Nawawi, Bang. Akana fi badani asyakhsi, badannya. Kalau badannya apa? Ndek, ireng, kuru, lemu, pesek, jedir. Loh, ya bahasanya kan begitu. Tapi subhanallah, Bu, standarnya perempuan itu berubah dengan perubahan zaman. Zaman saya SD diajarkan untuk mijitimun. Iya, Banda? Meripati. Saya lupa saya. Nah, salah satu yang disifati baik pada seseorang itu kalau bibirnya tipis. Zaman saya SD. Sekarang lekak jedir ke api. Sampai perempuan itu kalau pakai lipstick sekarang, didukur nih mendukur, seret, bawahnya seret. Cek ketok. Kenapa? Dulu tipis bagus kok sekarang jedir bagus. Nyaingi apa? Nyebut astagfirullah. Ini materi langsung praktek. Astagfirullah, tobat, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini dibahas belum selesai loh ini. Muncul dari tribun utara. La haula wa la quwata illa billah. Utara apa selatan itu? Utara. Astagfirullah. Sudah lanjut. La haula wa la quwata illa billah. Sip. Badannya. Atau kalau bukan badannya, apa? Dinihi, agamanya. Jadi gak oleh ngenyak agama nih wong. Jilbaban kok koyok ngono. Nah, gak boleh. Atau sholatnya kok cepet men yo. Gak boleh. Ngerasani imam. Sholatnya kok cepet ngono iku mau copo. Gak boleh. Di dalam agamanya. Atau duniahu, keadaan duniawinya. Melarat. Omai
elek, gak duwe teras, macem-macem. Tidak boleh, itu riba. Atau nafsihi. Nafsihi itu apa? Keadaan kejiwaannya. Kok rada stres yo? Tidak boleh. Lek ngomong kok koyok wong, maaf ge, gendeng atau kalimat sekarang ODGJ atau yang lain, tidak boleh. Au khuluqihi, akhlaknya. Randuwe isin. Nah itu tidak boleh, riba. Atau apa? Malihi, hartanya, tidak boleh. Atau anaknya. Misalkan ada di antara kita yang anaknya itu berkebutuhan khusus. Misalkan rodo aktif atau salah satu di antara anggota tubuhnya kurang sempurna. Atau sekarang yang lagi banyak Bu, speech delay. Jadi ngomong itu telat. Kalaupun bisa ngomong, rotok gagap. Tidak boleh dihina. Atau orang tuanya. Misalkan orang tuanya itu wong deso, wong kampung, diajak ke kota, dijak makan ke restoran mahal, lah kok cara makannya rotok ngisin-ngisin itu didatik nih bahan omongan. Wingi mbak aku ketemu mbak iku lo sing biasanya ngaji ku lo. Iya. Lek biasanya paling pojok senden. Kok pas? Iku mbak jilbabe biru tuwek, pas. Iku ya wonge kacamataan. Lek teko gawe bros biasane pulpene kelire kuning. Semakin lengkap ya, Masya Allah. Wong yang gawe jam mbak. Nggak, guyon Bu ya, maaf guyon. Ya sudah, ketemu di restoran mbak. Ya Allah, iku biasanya lek mangan gawe sumpit mbak. Wong Korean food. Iku mbak, gawe tangan. Wong liyane nggih sumpit ngene, iki nggih tangan Mbak dipolok. Nah, orang tuanya enggak boleh nggih. Apalagi maaf, orang tua itu maaf nggih untuk kita apa? Kehormatan kan? Maka ketika Anda menganggap orang tua panjenengan itu senang dihormati, maka orang lain juga menganggap orang tuanya itu kehormatan, ojo diganggu. Seperti apapun keadaannya, walaupun maaf nggih, ketoke rodok ndeso, rodok norak, enggak apa-apa. Itu urusan orang lain. Dan dia pasti bangga dengan orang tuanya. Jangan diriba kepada orang tuanya. Au zaujatihi, atau suami atau istrinya, tidak boleh. Lah yo gede dukur ganteng kok bojone. Nah, enggak, ini mohon maaf ini contohnya kan seperti itu. Atau sebaliknya. Lah yo wong pas SMA iku lho, paling ayu sak kelas. Lah kok milih bojo melarat, tidak boleh. Suami atau istrinya. Au khadimihi, atau bahkan pembantunya. Tidak boleh diriba. Gak iso ta golek rewang liyane kok rewang koyok ngene iki. Nah, tidak boleh. Au harakatihi, atau gerak-geriknya. Maaf nggih, kalau jalan misalkan ada orang jalannya agak pincang atau tangannya kecil sebelah. Sehingga kalau nulis harus pakai tangan kiri atau tidak boleh pergerakannya. Au talaqatihi, atau apa? Kecerahan wajahnya. Kok kumus? Usume wong usume wong glowing kok iki sik ndak boleh kukulen iku irunge Masya Allah pucuke gede bunder ada subhanallah memang ada orang-orang yang hidungnya itu ujungnya itu lucu bulat gitu ya. Masya Allah ndak boleh au abusihi, atau merengutnya ndak boleh dinyek. Au ghairi dzalika mimma yata'allaqu bihi min dzikri su', atau apapun yang berkaitan dengan orang itu yang intinya orangnya tidak baik. Yang intinya apa? Tidak baik. Tidak boleh jadi bahan cerita, tidak boleh. Wes. Maka saya sampaikan tadi dari awal karuan apa? Apa? Meremoh. Itu lebih bagus, karuan tidak usah dilihat. Jadi yang ketiga, menurut Imam Nawawi, ghibah itu tidak hanya dengan ucapan, boleh jadi dengan isyarat. Wa qala aidan, Imam Nawawi pun mengucapkan, au min dzalika at-ta'ridhi fil kalamil muntasifina ka qaulihim man yad'il ilm. Dan tidak boleh menghibah orang dengan tidak langsung tapi menggunakan sifat gini. Ada orang tidak berilmu tapi dia mengaku berilmu. Tapi disebut jenengi.
Jadi tidak pada fisiknya, tidak pada sifatnya, tidak pada, tapi apa? Dia itu tidak berilmu tapi ngaku berilmu. Kalau bahasa kita apa? Oh, itu loh kemenyek. Kemenyek ya, keminter. Nah, seperti itu. Au ba'du man yansibu ila salahi au nahwi dzalika, atau ucapan ketika ada orang ke masjid. Orang ke masjid itu kan kepingin baik nggih, Bu. Sama seperti majelis taklim begini, saya mesti sampaikan. Orang ke majelis taklim itu, Bu, tidak semuanya orang baik, tapi ada orang yang berikhtiar untuk baik. Maka ojo sampai ketika datang satu orang ke majelis taklim, tadi bahan omongan, koyo omong api ai. Padahal wengenane lho koyo ngono. Nah, maka tidak boleh. Itu ghibah. Au nahwi dzalika. Atau ini bagus sekali, dan subhanallah saya sampaikan ini kepada teman-teman dekat saya supaya apa? Gak sok pinter, gak sok alim, gak sok api, kene iki kabeh podo semua kita ini, Bu. Kita ini sedang berikhtiar untuk baik. Kadang-kadang api, tapi sesekali kadang-kadang yo kepreset. Ya apa enggak? Kadang-kadang kita ini ngempet untuk gak ghibah, tapi sesekali kadang-kadang keperucut. Kita ini nahan diri untuk tidak sombong, tapi tidak menutup kemungkinan ada waktu, ada tempat, ada keadaan yang moro-moro sombong itu koyok gak disengaja moro-moro malah mengunut. Nah, itu loh, Bu. Maka gak usah ngenyek-ngenyek uang ya. Mendingan kita perbaiki diri kita masing-masing. Kalau ngelihat yang buruk dari orang lain, jadi bahan muhasabah. Kalau ngelihat yang buruk dari orang lain, doain, ya Allah, mudah-mudahan engkau tutupi keburukannya, mudah-mudahan engkau perbaiki. Bagus apa enggak? Daripada jadi bahan ejekan. Kenapa? Orang yang menghina orang lain, dia tidak akan wafat sampai dia melakukan yang sama. Na'udzubillah min balik. Maka jangan ngenyek. Nah, sekarang lihat Imam Nawawi mengatakan apa? Atau ketika ada orang lewat terus ngomong begini, Allah yahdi. Tahu enggak kalimat Allah yahdi? Itu kalau untuk secara arti bahasa bagus. Allah yahdi itu apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Tapi secara konotasi itu negatif. Ngenyek. Allah ya'afik. Allah ya'afi. Mudah-mudahan anak turunku kejogo timbang koyok ngono. Ngenyek apa enggak? Ngenyek. Nah, padahal arti katanya seharusnya bagus. Tapi konotasi yang tersebar di pemahaman manusia itu ngenyek. Allah yahdi. Mudah-mudahan kasih hidayah sama Allah. Jane ya api. Tapi dengan kalimat itu terkesan Anda meremehkan dia seakan-akan dia perlu diberi hidayah oleh Allah. Nah, maka kata Imam Nawawi atau yang semacam itu. Atau kalimat nas'alullah as-salamah. Ketika melihat orang jelek, orang jahat, aduh amit-amit. Itu jelek, tidak boleh begitu. Wis, tetap seperti yang kita sepakati dari awal, karuan apa? Diam, insya Allah lebih baik. Walaupun yo harus ikhtiar gitu. Dan sesama temen seharusnya apa? Saling mengingatkan. Kadang-kadang kita jalan dari Malang, ada undangan manten misalkan ke Pasuruan. Nah terus semobil, lah kok gak sengaja pas enak-enak lagi seru-seruan di jalan segala macam, mulai cerita, Mbak, ini gak ingin pas pengajian, enak sing jilbab iki. Nah, langsung diingetin, ojo wis Mbak, wis cerita liyane, ayo wis. Nah, itu bagus, sesama teman saling mengingatkan. Yang keempat, apa manfaat dari hadis ini? Nanti yang keenam, Bu, pengecualian ghibah yang diharamkan. Jadi ada pengecualian, ada yang diperbolehkan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang ghibah itu keluar dari hukum haram. Berarti menjadi apa? Boleh. Nanti tapi terang terakhir. Cek seneng Anda. Oh tiba noleh. Bukan noleh tok, pahala. Apa? Yang keempat, dzikruka akhaka qala al-Ibnu al-Mundzir fil hadits dalilun ala adami ghibati al-yahudi wan nasrani wa sairi ahli al-milal ad-dallati min wa man qad akhrajathu al-bid'atu 'anil islami la ghibata lahu. Kalimatnya Nabi Muhammad, dzikruka
akhoka. Ceritamu tentang akho apa? Akhoka. Akhun. Saudaramu. Berarti ada yang tidak dianggap ghibah kalau bukan saudara. Ngerti tidak maksudnya? Yang saudara untuk kita siapa? Sesama Muslim. Nah, tapi kalau menceritakan kesesatan Yahudi, menceritakan kesesatan orang Nasrani, menceritakan tentang keburukan pelaku bid'ah, maka semuanya bukan ghibah. Karena yang Rasul kata. Tapi ingat loh ya, yang diceritakan apanya? Kesesatannya. Bukan tonggok. Misalkan panjenengan punya tetangga beragama Nasrani. Terus diceritakan, iku mbak bayu mbak, lek bengi aku di kamar ku keru gelepuk gelut bik bojone mbak. Ya podo ae, ndak boleh. Tapi yang tidak termasuk ghibah itu apa? Menceritakan kesesatannya. Misalkan orang Yahudi itu sifatnya seperti ini, suka mengingkari janji, mereka itu orangnya licik segala macam. Itu boleh, bukan ghibah. Tapi kalau tetangga Anda, walaupun agamanya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu atau yang lain, itu tetap dianggap ghibah, tidak boleh. Karena berbuat baik kepada sesama manusia, tidak boleh nyeritakno elek tonggo. Walaupun agamanya bukan agama Islam. Tapi yang kita maksud apa? Kalau yang kita ceritakan kesesatan mereka, itu menurut Al-Imam Ibnul Munzir, itu bukan ghibah. Misalkan cerita orang Yahudi. Orang Yahudi itu kesukaannya, kegemarannya membunuh para nabi tanpa alasan yang jelas. Ghibah bukan? Bukan. Orang Yahudi itu orangnya adalah orang yang sangat bengis. Ghibah bukan? Bukan. Karena terbukti sampai sekarang, ya enggak? Saudara kita di Palestina sama mereka diapain? Dikasih uang, dikasih rumah, dikasih pekerjaan. Bu, panjenengan dengerin saya ngomong enggak? Nah, seperti orang Yahudi sekarang. Saudara kita di Palestina, sama mereka diapain? Dikasih uang, dikasih rumah. Nah, ngono atala ket mang. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, maka bukan itu. Itu yang keberapa? 4. Jadi, menceritakan kesesatan orang Yahudi, menceritakan kesesatan orang Nasrani, menceritakan kesesatan agama-agama yang sesat, dan menceritakan keburukan ahlul bid'ah, tidak termasuk ghibah. Yang keberapa itu? 4. Nanti panjenengan tak bonusi 1. Yang sering panjenengan lakukan. Padahal itu ghibah. Panjenengan gak kroso lek iku ghibah. Dosa panjenengan kata. Astagfirullahaladzim. Begini Bu, saya awali aja sekarang. Tambahan, tulis. Tambahan. Tulis. Tambahan. Ini penting untuk saya dan untuk panjenengan sama. Sampun? Sampun apa dereng? Bukan direkam, Mbak, ditulis. Oh ya, dan apa direkam? Ini cerdas ini, gak usah nulis ya, rekam. Tambahan, apa tambahannya? Qala al-Imam Muhammad ibn Sirin. Dikatakan oleh Imam Muhammad ibnu Sirin. Imam Muhammad ibnu Sirin mengatakan, minal ghibatil muharramatil lati la ya'rifuha kathirun minan nasi. Tulis. Lungguyu, astagfirullah. Tulis. Minal ghibatil muharramatil lati la ya'rifuha kathirun minan nasi. Nah, ghibatil muharramatil lati at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Masya Allah, saya kayak ngajar PAUD Melati saya. Wes, artinya begini, artinya aja. Termasuk ghibah yang haram. Tulis, termasuk ghibah yang haram. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Termasuk ghibah yang haram yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Apa itu?
Qaulu ba'dhin nas, ucapan sebagian manusia. Ucapan sebagian manusia. Dalam tanda kutip buka. Ini kan ucapan, berarti sekarang ucapannya apa? Begini. Ustadz Fulan, tulis. Ustadz Fulan lebih alim dibanding Ustadz Alan. Tutup, petik. Bukan buka kurung, tutup kurung. Petik, tanda petik ya. Dalam tanda petik. Apa ucapannya? Ustadz Fulan lebih alim dibanding Ustadz Alan. Selesai. Titik. Tak jelaskan. Itu termasuk ghibah. Yang sebagian orang tidak ngerti. Jadi Anda cerita, Bu, Ustadz iki enak yo timbangannya Ustadz sing iki. Jujur nggih, nate napa mboten? Sering napa nate? Dosa. Sekarang saya mau tanya, kenapa itu dianggap ghibah? Bagus, nggih, membandingkan. Kalau yang diunggulkan, gak masalah, seneng. Oh, aku. Tapi yang dianggap gak lebih enak, ya apa perasaannya? Sedih. Berarti nganggap dia apa? Menceritakan sesuatu yang kalau dia denger, dia seneng apa enggak? Sekarang gini aja wis. Anda ngomong, Ustadz siapa ya? Ustadz Hashim, Gus. Karena saya kenal, gak masalah. Bisa minta maaf nanti, Ustadz Hashim maafin ya. Guyon Ustadz. Misalkan ada cerita setelah pengajiannya Ustadz Hashim di sini, terus bilang, wah enak ya Ustadz Hashim yo, kau pernah timbangan Ustadz Rifki gue loh. Nah, itu kalau Ustadz Hashim dengar seneng, wah enak kok. Tapi kalau saya yang dengar, siapa yang ngomong? Tak cari. Nah itu ghibah, Bu, tidak boleh. Tidak boleh. Paham boten, Bu? Dihindari nggih? Hati-hati daripada kita tidak ngerti ternyata dosa. Sudah, kita lanjutkan. Yang kelima. Satu sudah. Satu apa tadi? Baik secara fisik atau sifat perangai. Nggih. Yang kedua. Kalau tidak sesuai kenyataan, maka menggabungkan dua dosa besar. Yang satu fitnah, satunya lagi berdusta atau bohong. Yang ketiga, Imam Nawawi mengatakan, ghibah tidak hanya dengan lisan, tapi bisa jadi dengan isyarat, baik meripat, atau bibir, atau tangan, atau apalah ya. Kalau meripat pripun? Coba cek. Kalau meripat bagaimana? Tidak bisa, tak urui. Kalau bibirnya apa? Na'udzubillah. Kalau tangan ya apa? Na'udzubillah, jangan. Yang keempat, bahwa menurut Imam Ibnul Munzir tidak termasuk ghibah ketika apa? Menceritakan kesesatan orang Yahudi, orang Nasrani, atau agama-agama lain yang sesat, atau menceritakan tentang keburukan ahlul bid'ah. Tidak termasuk ghibah. Yang kelima, qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi berkata, rahimahullah, أجمع العلماء على أن الغيبة من كبائر الذنوب. Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya Allah, kita ini kalau tidak dibantu Allah, Bu, ya Allah, medeni. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, para ulama bersepakat. Para ulama bersepakat. Apa kesepakatan mereka? Bahwa sannya ghibah termasuk dosa
besar. Para ulama bersepakat bahwasannya ghibah termasuk dosa besar. Alhamdulillah Bu. Supaya orang lain takut ngerasani panjenengan. Iya apa enggak? Loh kalau panjenengan kan nggak pernah rasan-rasan. Loh mau soal madani rasan-rasan. Nggak ada. Ini ahli surga kabeh iki. Tanpa hisab, tanpa azab. Oh jelas wajahnya kelihatan. Kelihatan. Oh, sini wajahnya malaikat Ridwan semua ini. Ridwan apa Malik? Mau malaikat Ridwan atau malaikat Malik? Insya Allah. Amin, amin, amin. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Rasulullah di dalam khutbah Hajjatul Wada' Rasulullah bilang apa? Sesungguhnya darah kalian itu apa? Tidak boleh membunuh orang lain. Harta kalian, apa maksudnya harta kalian? Tidak boleh diambil dengan cara yang zalim. Wa a'radakum, kehormatan kalian. Maksudnya apa kehormatan kalian? Tidak boleh merendahkan kehormatan orang lain. Alaikum haramun, hukumnya haram. Maka dengan hadis ini Al-Imam Qurtubi mengatakan para ulama bersepakat bahwasannya ghibah termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Eman Bu, karena kalau dia termasuk dosa besar tidak terhapus sekedar dengan amal soleh. Gini apa nggih? Panjenengan wudu itu menghapuskan dosa. Panjenengan berjalan menuju masjid untuk taklim, sholat, bantu orang, itu penggugur dosa. Panjenengan duduk di majelis taklim, dosa-dosanya oleh Allah diampuni. Tapi semua amal soleh tadi, itu yang diampuni dosa-dosa kecil. Termasuk puasa hari ini dan besok. Puasa Asyura. Itu kan Rasulullah mengatakan apa? Menghapuskan dosa selama 1 tahun. Tapi yang dihapuskan itu dosa-dosa kecil. Sementara ghibah termasuk dosa besar. Berarti dia tidak masuk yang diampuni di situ. Karena kalau dosa besar butuh tobat secara khusus. Apalagi kalau sampai orang yang diribah tahu. Harus minta maaf. Kalau orangnya tidak tahu, lumayan. Cukup tobat kepada Allah, baik-baik sama dia, diijoli. Dengan cara apa? Dongakno sing api, tempat di mana Anda menyebutkan keburukannya, ijolono. Disebutkan apanya? Kebaikannya. Kalau orangnya tidak tahu. Tapi kalau orangnya terlanjur tahu, kalau orangnya tidak mau memaafkan, saya pernah dapat pertanyaan. Dan saya jawab opo onoe. Karena bukan lagi zamannya nyenengno jamaah supaya jamaahnya banyak, itu gak usum. Pernah ditanya begini, Ustaz, saya ini pernah zalim sama orang, disebut kezalimannya rotok medeni. Na'udzubillah, rotok medeni. Tidak mau saya cerita di sini, rotok medeni. Tapi parah betul, parah betul. Saya sudah datang Ustaz berkali-kali ke rumahnya, minta maaf sama dia. Ternyata dia tidak mau memaafkan. Saya jawab apa? Haknya dia. Saya jawab apa? Haknya dia. Apakah orang yang dizolimi wajib memaafkan? Tidak. Boleh tidak dia tidak memaafkan? Boleh. Dalilnya apa? Kalau dia boleh tidak memaafkan? Nah, itu beda lagi. Tapi boleh itu juga. Apa dalilnya kalau dia boleh tidak memaafkan? Dalil orang bangkrut itu loh Bu. Siapa orang bangkrut? Posone akeh, sholate akeh, ngajine akeh, sodakoi akeh, tapi pernah dolim. Nanti di hari kiamat, orang yang dizolimi akan mengambil gantinya dengan pahala orang tersebut. Berarti kalau dia ngambil pahalanya, berarti waktu di dunia dimaafkan apa enggak? Enggak, berarti boleh enggak memaafkan? Walaupun memaafkan itu jauh lebih mulia, lebih utama. Tapi kalau kita ngomong lebih, kan tetap tidak memaafkan boleh apa enggak? Karena maaf Bu, loro hati itu Bu.
Hampir ndak ono obati. Loro hati ini dulu pernah difitnah di depan banyak orang, pernah dihina ketika acara arisan keluarga, itu es kadung loro hati, Bu. Memaafkannya gampang apa susah? Anda korban apa pelaku? Oh ya korban ya pelaku. Bagus imbang. Lanjutkan Mbak, balancing. Masya Allah. Nah, begitu Bu ya. Maka ketika dia tanya, ya Pak Ustadz, apakah saya bisa dimaafkan oleh Allah? Saya bilang, ya ikhtiar sebaik-baiknya. Kalau kamu rasa ikhtiarmu untuk minta maaf sudah maksimal, ternyata dia tetap tidak memaafkan, doa sama Allah. Minta supaya oleh Allah orangnya dibukakan hatinya untuk memaafkan Anda. Kenapa begitu? Karena Allah tidak ikut campur kalau orang itu belum memaafkan. Iya apa enggak? Wah beteni Bu. Dosa sama manusia itu Bu, mengerikan. Karuan gak? Karuan? Gak, jangan zolim, jangan ganggu, jangan mukul, ojo ngilokno, ojo fitnah, ojo maitu, jangan. Karena kalau pas orang yang Anda bersangkutan dengannya tidak mau memaafkan, Allah tidak ikut campur. Nanti di akhirat, kari ketunit. Na'udzubillah min. Walaupun tetap memaafkan itu jauh lebih baik. Terakhir yang keenam, bonus buat ibu-ibu sing seneng riba. Yang keenam, bonus buat ibu-ibu yang seneng riba. Angkat tangan yang seneng riba. Angkat tangan. Siapa itu? Itu angkat tangan itu. Loh, jangan. Loh, saya tanya angkat tangan yang seneng riba, adik kecil itu angkat tangan begini. Atau cita-cita mungkin ya. Tolong rubah cita-citamu ya, Dek. Jadi cita-cita yang bermanfaat. Ya enggak, dia tadi lagi main-main, bukan angkat tangan. Sudah. Istathnal ulama'u minal ghibati sittata umurin jaizatin. Para ulama memberikan pengecualian 6 ghibah yang diperbolehkan. Tulis, siapa tahu Anda dapat peluang di situ. 6 pengecualian ghibah yang diperbolehkan. 6 pengecualian ghibah yang diperbolehkan. Nomor 1, at-tadhallum. Kalau dizolimi oleh cerita, oleh dizolimi. Boleh cerita? Boleh. Aku lo dikepuk bewongiku. Boleh apa enggak? Boleh. Yang kedua, isti'anah ala taghyiril munkar. Untuk meminta pertolongan menghentikan kemungkaran. Minta tolong dalam rangka menghentikan kemungkaran. For example. Nggak ngerti. Contoh, suami melakukan KDRT. Boleh enggak Anda cerita ke orang tua supaya suami enggak melakukan itu lagi? Pak, aku digepok nggak beton, Pak. Betonin nongko, Nah, boleh. Yang kedua, menceritakan atau ghibah untuk menghentikan suatu kemungkaran. Ats-tsalits, istifta, memohon fatwa. Minta fatwa. Apa minta fatwa itu? Begini. Contoh, ini kejadian di majelis taklim kami, di tempat agak jauh dikit dari sini. Rotok rono titik. Rotok rono titik. Isyarat ya, rotok rono titik. Apa itu? Ada seorang ibu-ibu jamaah majelis taklim sudah lama enggak kadidik rotok akeh. Oke, rotok akeh wakeh rono. Oke. Duduk di bawah saya setelah pengajian selesai. Ustadz minta waktu. Iya. Apa pertanyaannya? Ustadz, saya sama suami saya disuruh masang tato di bagian dada. Ini ghibah apa enggak? Ghibah, menghibah siapa? Suaminya. Lo masa wong lanang ngongkon seperti itu? Belek. Baik atau jelek? Jelek. Tapi kenapa boleh? Karena dia memohon fatwa. Paham gak? Yang keempat, tahdhirul muslimin minal ightirari bisyakhsin.
Menyelamatkan orang lain dari keburukan. Menyelamatkan orang lain dari keburukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh, anak saya dilamar seorang laki-laki. Ternyata laki-laki itu terkenal gampang gepuk. Saya tidak tahu, lamarannya saya terima. Terus teman saya tahu, loh, anaknya Ustadz dilamar gitu. Ustadz, dilamar wong Sawu Jajar. Iyo. Loh, ya Allah Ustadz. Dan dia mai, singkara. Iyo. Loh Ustadz. Nomor piro mai? Ayo. Saya nyebut nomor ini tadi masalah enggak misalkan. Ustadz, anakmu dilamar Fulan bin Fulan bin Fulan. Iya. Ya Allah Ustadz, ojo. Loh kenapa? Iku Ustadz terkenal. Dia itu di kampung kami terkenal suka na'udzubillah nggih, suka mabuk misalkan. Itu bawal banget. Rawat pawal banget. Nah, aslinya kan ghibah. Bongkar apa? Keburukan orang lain. Tapi boleh apa enggak? Boleh. Menyelamatkan orang lain dari keburukannya. Yang ke-5. Kenapa? Ya. Boleh, boleh. Sama seperti contohnya nggih, ada teman-teman yang memang hobinya utang, padahal kita tahu dia ndak butuh. Cuma sekedar untuk jalan-jalan ke kafe, sekedar gaya hidup. Terus kita ingetin teman kita, Mbak, engkau lewongi kita teko nang omahe sampean terus jaluk duit ojo dikei. Boleh apa ndak? Boleh. Menghindarkan orang lain dari keburukan. Yang ke-5. Al-mujahir bil fisqi wal bid'ati. Boleh membongkar atau menghibah seseorang yang memang dosane terang-terangan. Baik kemaksiatannya atau kebid'ahannya. Boleh menghibah orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Karena itu bukan ghibah lagi. Kenapa? Lawang dia sendiri apa? Terang-terangan. Jadi misalkan ada orang terang-terangan di Facebook, di Instagram, Facebook, YouTube. Andai tak urus izin benar, itu spelling yang benar, pronunciation-nya harus good pronunciation. Malah kemenyek. Orang itu tidak tahu belek kemenyek itu malah ketok gila nih, ya benda, malah ketok. Siapa sih? Sudah. Begini, terang-terangan. Misalkan ada orang di Instagram terang-terangan, lanang macak banci, gaya tok, bencongi. Terus kita ceritakan dalam ceramah, itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Tapi apa? Ya, menjelaskan karena memang dia pun tanpa dighibah, sudah membongkarnya dengan senang. Terakhir, yang ke-6. At-ta'rifu bisyakhsi kal-a'ma wal-a'raj. At-ta'rifu bisyakhs kal-a'ma wal-a'raj. Apa? Menjelaskan seseorang seperti buta atau pincang. Contohnya begini. Saya mau janjian sama seseorang di suatu pertemuan besar, wonge wakeh. Terus orang yang janjian sama saya tidak pernah kenal. Terus orangnya tanya, yang mana? Ada yang kenal. Loh, iku lho sing pojok, sing klambi ireng. Ternyata di pojok tadi baju hitamnya ada beberapa orang. Apa yang membedakan dia dengan orang lain? Kok pas orang itu pincang. A'azzanallahu wa iyyak. Kita bilang, iku lho sing pojok, kelambi ireng, sing wonge. Aslinya ghibah atau bukan? Ghibah. Tapi untuk menjelaskan, menspesifikasi. Selama memang itu ditujukan bukan untuk menghina, tapi untuk menjelaskan orang yang kamu cari itu loh yang di sebelah sana yang orangnya pincang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ibu-ibu penutup ya. Hati-hati Bu ya. Ghibah itu kudu direm ya. Direm. Eman pahala panjenengan ngaji, pahala panjenengan puasa, pahala panjenengan sholat. Eman kalau dirusak dengan ghibah. Memang
Lek sore-sore kumpul konco, kadang-kadang yo riba itu terasa enak, tapi hati-hati. Enaknya di dunia tidak sebanding dengan kerugiannya kelak di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan saya sampaikan ibu-ibu ya, kalau saya sekarang sering izin, mohon maaf karena memang saya sekarang fokusnya bukan lagi pengajian keliling. Saya sekarang lagi fokus untuk menyelesaikan pembangunan pondok. Dan alhamdulillah memang tantangannya roto abot, kondisi tanah, lokasi dan yang lain agak berat. Maka kalau saya sering absen itu karena apa? Ada sesuatu yang penting tentang urusan pondok yang harus saya selesaikan. Panjenengan doain, mudah-mudahan saya sehat selalu, istiqomah, panjang umur, dan mudah-mudahan pondoknya bisa segera selesai. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau selesai saya undang panjenengan ke sana. Tempatnya bagus, tempatnya. Nanti saya sembelihkan kambing, sapi, unta, pokoknya yang